Salam Bapak Ibu. Kalau teman sugeng enjing sugeng pepanggihan malih kangge mulyakaken asmanipun Gusti. Bapak Ibu monggo kita milai ibadah enjing menika. Kita jumeneng kita pujiaken Bapa muga sungguh baik. Engkau sungguh
kita ingkang badhe berdoa ngawali ibadah pagi ini. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus pada siang hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami sangat membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Saudara kami yang masih dalam perjalanan kontar sampai di tempat ini dengan selamat, dan saudara kami yang mengambil bagian di dalam kebaktian ini juga Kau rapi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah acara ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka acara ibadah pada pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kula kira-kira amal ya. Bapak Pinteran Gusti menika kita puji dan syukur kita naikkan wonten Gusti awet Gusti sampun berkati wonten istirahat kalau dalu muput nggih atas izin menika kita paring kekuatan kesehatan saged ibadah menika karena Tuhan. Sedaya wau anugerah Gusti kita bangun pagi kanthi sehat lan awet napa kadang-kadang wonten kula tau nggih ningali napa mireng tiyang niku kadang-kadang sedang muput pagi niku boten saged bangun bablas niku nggih wonten, tapi kita gadah Gusti Allah ingkang ngasih kita tetep diparingi nggih menika kesehatan, kekuatan, panjang umur. Amin Bapak Ibu. Pramila kita ujukaken wonten ngasan Gusti segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Gusti syukur namung kita ujaken Gusti awet nggih menika kita menika tansah dipun berkati Gusti pramila napa kita bersyukur wonten ngasani Gusti. Terus kisah kita menika dipun ibaraken wonten donyane kados kembang suket nggih wonten ora-ora sekedap menika mekar endah sedaya garing menika mboten enten gunane. Pramila kita gendak nggih menika prakanca padha elinga nggih. Gusti wonten donya menika mboten langgeng kisah kita meniki. Kathah tiyang ing wastani kisah menika namung wonten donya menika mampir ngombe. Nggih. Wonten niku nggih enten sing banyak, Mbak. Ora mek ngombe tok ya mangan bareng. Nggih. Nggih, mangan yo ora ngombe yo mangan. Nggih. Pramila dipun ibaraken tiyang menika wonten donyane mampir ngombe niku mboten dangu nggih. Sing dangu bijing wonten swarga wonten mriku. Nggih, pramila bilih kisah kita menika dipun ibaraken nggih menika suket wonten ora-ora menika nggih. Sekedap mekar menika endah. Kembang menika nggih mengke taun-taun ampun daring mboten enten gunane. Pramila kita tetep setya wonten ngasani Gusti. Namun sampun kita menika ninggalaken Gusti. Pramila kita lajengaken apa to sebabe kowe ninggalake Gustimu. Ninggalake Gusti
pujian ingkang pungkasan menika ngemutaken kula lan panjenengan nggih. Kita sampun nderek Gusti dipun panggil Gusti timbali Gusti dados putrane Gusti umat ingkang pinilih nggih menika sampun ninggalaken Gusti. Wonten pujian menika ngeketaken bilih kita ninggalaken Gusti menika niku pambujuke setan nggih. Kita badhe cilaka wonten ing menika neraka. Kalian puji-pujian kala wau kedah eling awit kesak menika dipun beratken nggih kados wonten wau nggih menika nambung mampir ngombe. Pramila kula api wonten mriki rumiyin kangge pujian kita badhe paring persembahan kita pujiaken satike aku derek Gusti. Kalau masyarakat pisusung wonten ngarep senang seperti paduan sabujaken supados dadosaken piguno kagem pakaryan paduka. Ugi kalau masyarakat putra paduka ingkang sampun nyaosaken pisusung wekdal enjang menika paduka berkati malimpah supados gesangipun gesang kaluberan kalimpahan sasampun gesang kalimpahan kaluberan saged nyaosaken pisusung wonten paduka langkung kathah langkung inggih menika migunani wonten pakaryan paduka. Kalau dimasakan putra paduka wekdal menika kok pilih dereng nyaosaken pisusung wonten paduka. Paduka berkati saya wonten tani, wonten ternak, wonten dagang, wonten usaha limpun-limpun paduka paringi gesang kaluberan, gesang kalimpahan. Sasampun menika saged enget kagem pakaryan paduka, ugi kagem pelatusan paduka, ugi kagem pembangunan paduka. Matur sembah nuwun Gusti sedaya susung wekdal menika kalujuaken wonten ngasuk paduka wontenipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun sedonga. Amin. Matur suwun wakile kasapunya menika kadang sembahan. Bapakku ingkang trenan Gusti, saderengipun kita badhe mindhakaken sabdaning Gusti menika kala wau ingkang wonten inggih menika bisik-bisik kalau dateng kawula badhe wonten ibu ingkang badhe
bersaksi. Ya, petah kalau paringaken. Sambung ngaten kalau Bapak Pendeta ingkang terus nyampaikan bermanfaat. Yang lebih gede. Siang Bapak Ibu. Nanti lo yang ingat apa waktu bilang kiros ngaten janji kali Gusti boten dilaksanani Gusti tansah pun boten sae lo ingat lo yen ibu kalau sakit kalau hitung bulan boten sakit lampah kalau pengen ibu orang juga Pak lo, tapi kalau dalam nikah kalau saksi dalam kalau berjanji nikah saksinya untuk sakit lampa, kalau saksinya betul cuma pakai mawon, kalau saksi pada nikah sederet boyo, dalam nikah kalau saksi kalau orang alami sakit nikah kalau bukan sakit nopo kalau namun pun pasti Gusti kita kalau namun sakit kalau namun nangis kalau bisa nopo kami ngelak nopo kalau luwe niku boten ada boten dipendet juga kalau kalian putu kalau boten dapat mau niku tetap Gusti sampun karo tampi kalau wau nang kalau boten kula kalau bawa wau kula wonten lakan kula boten ditulung yoga kalau makros kalian anak kalau nak nikah kalau mungkin enter nulung soalnya nukon itu Jawa deres lepas ini banjir kalau nulung nonton itu buatan sak kalau mau enter tiang kalau buatan itu kalau buatan makan terus dunia pun juga kalau itu rumput enter tunggal yang tenan lepen tunggal yang kilan lepen kalau buat itu kalau nak itu dirasa anu Pak D sapa sing dene jaluk tulung di terus Pak Dudan silose tidak ngoten anu kok suarane kaya mbok kula kok nggone ning ndi ngoten silose niku terus kula aku ning kene sikilku tugel aku turu ngono terus iku mlajeng teng lepen dolo lari kali ngono mlajeng teng lepen kula mau ditulung kula niku mboten sadar kula niki ndong suket terus Pak Juwan itu aku ki sikil kula sing tugel sekne sempat mungkin hidup nih kena perlindungan itu selain itu baru sadar hidup sempat itu seperti hidup nih kalau itu juga nih melakukan macam itu punya juga karena itu ini tuh kalau dipasangnya buang itu kalau dirut kok itu kali penting kalau itu tuh aku ini pak penuh di kok karena itu karena itu dengan aku langsung diketua dengan batuan kalau itu sudah pulau di dan report apa itu jadi kita kan itu dua yang bukan itu nama sekolah itu kawan itu yang anu apa di langsung itu kalau di pijat itu baru di pijat di apa nih itu di pijat itu belum dibungak belum di sakit buat dibungak di nangis gitu terus adik belum itu kok pelajari belum itu nyebut dong wis tuwek ngoten. Sakit to kan dicun. Rumah sakit. Doso angkapan beli kawan belum baru pulau niku di Rosen niku. Itu diopo dirase apa niku dikang doso. Ngambil sejutaan, ngambil sejutaan terus goblon itu kalau kalau mikir-mikir nyoto tak monten gitu tidak ada belum semua tidak ada nopo-nopo
Dah kula namung lebih tunggal itu nek dol kan mboten cuma tapi lho Pak. Saya menarik Anak. Kula wis dari kula itu kalau iskak deko. Deko kula ditempatkan nanti dari operasi deko terus kula sekarang dina niku sedalu kalih sak dinten niku mboten disukani mam, mboten disukani ngombe. Kados tiar niku. Kados yang cukup monggon sakit mboten disukani mam kalih dokter itu anu dokter. Di kamar itu coba pulang itu jam sekawan. Enjing niku kok dugi. Soal itu mboten masak mboten iki kalih anu corona niku. Kula anu kuwi aku ki luwe lho anu maaf iki rak ki luwe nek tak kate sego ki lho iki aku ki sego wae iki aku dak masak kira sematan terus kula lemam itu kecil terus iku tak pangan upo anu aku kok lek kuwi ora wis kono lek kira ngoten sakit lek sakit sepune gak anu luwe mawon luwe mawon anjing jam tengah wong niku dipatur di dokter niku jenengan nginep siap-siap mengke pindah kamar ini asal ketemu jogane lho niku pun pun bingung rasa pikiran kula niku kula tidak anu tidak kenangan baru tadi itu terus operasi kasih terang dulu niku bisa Senin dinten Kamis itu dinten Senin masuk anu dioperasi baru operasi berarti Senin jam 11 itu operasi berarti nanti jam gangsal itu dari operasi kok jam setengah sekawan itu lagi dioperasi operasi itu kok datang uang apa niku kalau operasi itu lo ngatur di siwa-siwa Pak kula niku nggih anu napa nangis sing sakit kula namung nangis mboten sakit ndak suku kula kula niki dipindah teng kamar teng korsen ngoten teng tempat tidur niku diuncale ngoten mboten gadah derek gadah mundur niku yang kasih operasi itu belum itu dihasilin dibuatkan ngobrol anu watak manung kali gede kalau di besi kalau di yang di operasi itu suang berarti bukan dua kon anu bilangnya anu ini kan bicara mawon sampai ini dan itu kalau di operasi di ruang operasi itu sing kan operasi itu malah sing operasi itu malah sabar kalau itu diangkat tiang kali itu alon-alon kan kalau itu yang tunggu terus anu rasa itu dilupasi ngoten terus kalau ikan ngambil mawon terus pikir kabron iki kalau anu iki sing iki boten tahu napa-napa iki tasik kalau iki napa-napa semerap malah kula ditangkepi ngeten Mbah jenengan nek ngantuk jenengan film nggih mungkin betul sakit kembang sampai aku pengen punya anu atau punya itu satu lapang mungkin tujuan pulau itu tenang Pak pulau dari mana itu pulau dari mana itu dikiki pun buatan raja tunggul ini kan sepuluh paro di masih ini itu di derek itu mereka kami ini sekarang buatan itu dokternya buatan anu Mbak buatan ngantuk dong buatan wong tua kok aneh ya. Rambutnya putih, cilik glerek kok ndak sepuluh. Aneh ya wong tua. Nang sore nak ngono. Aduh, jam. Anu Mbak iki anu kantor jahit. Anu apa katenan itu pasar. Bener-bener. Pun bahas anu bidang ini kalau bermakna itu tak syukur kalian Gusti masih oboten pulau badan target lapak pulau ingat kalian pulau sambat kalian Gusti Yesus pulau gadah pulau namun Gusti Yesus
tansah nindungi kawula lan warga kawula. Kalau matur nuwun sangat Bapak Ibu sampun bantu kawula, bantu doa lan bantu napa kemawon kalau sedherek kawula sedaya anak kawula sedaya kalau engkau minta syukur nggih. Kita karo pasrahaken Pak Ibu. Sekjen iki kula ngertosne Bu Dami kok lucu. Nggih. Sayang dari kertas kula. Udah kertas kula kenteng antri kemawon. Kalau tulis operasi. Keren kenal, Pak. Kenal ya Mas. Pun kenal pakai tengah antri kemawon pun ngaruh beres. Kita bingah iki kita saged matem malih. Dinten menika dinten istimewa. Terus menawi wonten Alkitab kasebat dinten Pentakosta. Pentakosta niku mboten gereja Pantekosta mboten. Gereja Pantekosta benten kalih gereja Pentakosta. Terus kita merengeti dinten Pentakosta, dinten tumedakipun Roh Suci. Mangke kula kepengin sabar jerek mirengaken sabdanipun Gusti kang wonten keposinipun dinten Pentakosta. Ini saderipun kita saderipun ndedonga badhe nyanyi rutin supados manah kita longgar. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita junjung sedaya
Haleluya. 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 Kami membuka hati di hadapan Tuhan untuk menerima firman. Torehkanlah mata kami, mata rohani kami, agar kami dapat memahami kebenaran. Buatlah firman-Mu sebagai pelita di dalam kehidupan kami, agar kami tidak tersesat, ya Tuhan. Dan firman-Mu kiranya membakar kami, agar kami dapat hidup bersemangat di dalam Tuhan, melayani Engkau dengan segenap hati, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya, bertindak, sehingga kami semua kembali dari rumah-Mu ini, kembali dengan penuh sukacita, karena berkat-berkat Tuhan telah dicurahkan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, serta urapi setiap warga jemaat-Mu yang mendengarkan. Inilah doa kami Bapa, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membuka kitab kita saudara dari Kisah Para Rasul. Beberapa minggu ini kita masih membuka dari Kisah Para Rasul. Kita membuka sekarang dari pasal yang kedua, mulai ayat 1. Kisah Para Rasul. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara, saya minta ada yang membacakan ayat ini ya. Siapa yang ingin membacakan? Mulai ayat 1. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi di Yerusalem dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Amin. terima kasih. 3 kali setahun bangsa Israel datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya besar. Nah, hari raya itu adalah hari raya Paskah. Itu yang pertama. Setelah hari raya Paskah 50 hari lagi bangsa Israel merayakan hari yang besar yang namanya hari Pentakosta. Bukan Pantekosta tapi Pentakosta. Dan sesudah hari Pentakosta bangsa Israel memeriahkan satu hari lagi yang namanya hari raya Pondok Daun. Jadi 3 kali bangsa Israel baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, mereka diharapkan untuk datang ke Yerusalem untuk memperingati hari besar tersebut. Hari Paskah adalah hari peringatan kemerdekaan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Kemudian hari raya 7 minggu atau boleh dikatakan hari Pentakosta ini atau hari yang ke-50 ini, bangsa Israel memperingati hari diterimanya hukum Taurat di Gunung Sinai, dan sekaligus memperingati hari raya ucapan syukur karena bangsa Israel sudah diberkati oleh Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas atau kewajiban. Yang bertani membawa pertaniannya, yang mungkin berdagang membawa hasil dagangannya, yang peternak membawa ternaknya, dibawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan ucapan syukur. Itu yang dinamakan hari raya Pentakosta. Kemudian kalau hari raya Pondok Daun, bangsa Israel memperingati di saat mereka berada di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka tidak menetap di satu rumah, tetapi mereka tidur, kebanyakan mereka beratapkan langit. Tulisannya mereka diharapkan membuat pondok-pondok, membuat gubuk-gubuk yang atapnya itu dibuat dari daun-daunan. Kalau malam supaya bintang-bintang itu dapat kelihatan, yaitu namanya Pondok Daun. Bangsa Israel memperingati itu setiap tahun 3 kali. Saya bisa membayangkan bagaimana mereka itu jauh. Mereka yang di luar negeri seperti tadi kita baca. Nah, kebetulan pada hari Pentakosta itu yang datang itu dari berbagai tempat. Seperti yang sudah kita baca tadi, dari Asia, dari Mesopotamia, dari mana itu tadi? Dari Roma, ya, dari Roma, dan dari berbagai tempat, dari Libya, dan dari berbagai tempat yang jauh-jauh mereka itu datang. Karena memang menjadi satu kebiasaan pada waktu itu setiap tahun mereka itu datang. Nah,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tepat pada hari itu, pada hari Pentakosta itu, di saat para murid Tuhan Yesus yang jumlahnya sekitar 120-an ini selesai berdoa 10 hari, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Turunlah Roh Kudus atas mereka sehingga mereka dapat berkata-kata di dalam berbagai bahasa tadi. Orang-orang yang datang dari luar negeri yang bahasanya berbeda-beda tadi, mereka semua tahu. Setiap mereka yang datang dari berbagai tempat itu tahu, loh, iki raya wong Galilea, tur iki wong ora berpendidikan, loh kok bisa ngomong kaya bahasanya awake dhewe piye iki? Nah, ini mereka sangat bingung, luar biasa. Ada yang mengatakan, wah ini orang yang mabuk anggur, orang ini bagaimana. Akhirnya Petrus berkhotbah itu saudara, yang akhirnya 3.000 jiwa itu bermenangkan. Ini cerita secara singkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna dari perayaan 7 minggu itu, bagi kita orang Kristen, kita tidak membawa padi, jagung yang dibawa ke gereja dipersembahkan, tidak membawa binatang penghasilan ke gereja, tetapi dalam perjanjian baru hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus sebagai dimulainya penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi kalau perjanjian lama, hari penuaian hasil ladang, dibawa gandum-gandum ke bait Allah. Tetapi kalau perjanjian baru, makna dari hari Pentakosta itu adalah hari penuaian jiwa-jiwa, dibawa ke rumah Tuhan. Namun pada zaman sekarang ini, upacara tinggal upacara. Upacara tinggal upacara, ya pokoknya hari Pentakosta kita merayakan hari Pentakosta. Kalau Paskah kita merayakan Paskah, bawa telur sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Kalau Natalan, ya Natalan nanti nyembelih babi, rame-rame hanya kan gitu saja kalau sekarang. Tetapi makna itu lebih dari itu, saudara. Hari raya 7 minggu ini, hari raya Pentakosta ini, ada satu momen bagi gereja untuk memenangkan jiwa-jiwa itu. Gereja kita di sini kiranya tidak hanya sekedar liturgi atau hanya sekedar upacara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui hari raya Pentakosta, dalam 10 hari kita sudah berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan terus sampai Roh Tuhan itu turun memenuhi hati kita dan kita ini bisa bersaksi keluar, membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Itu makna. Zaman sekarang gereja sudah banyak yang beralih cara. Mereka hanya sekedar
memperindah, memperbesar gedung gerejanya, mempermodernkan alat-alat musiknya, penampilan dari leader maupun singer yang mereka itu biasanya memamerkan pakaian yang macam-macam. Kemudian banyak hal yang sekarang itu dipikirkan seperti itu. Tetapi jarang sekali gereja saat ini memiliki keinginan, kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saya berharap jemaat kita di sini akan menjadi jemaat yang lain daripada yang lain. Amin, saudara. Ini firman Allah. Jadi saya sampaikan itu firman Allah. Saudara, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tolong kami untuk tahun ini saja Tuhan. Ini saudara berdoa. Berikanlah kepada kami satu jiwa saja yang saya bisa bawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Minta yang semuanya kayak berdoa orang yang jawaban Yesus. Amin. Kan gitu saudara. Amin. Saya percaya saudara pasti saudara bersaksi kepada orang-orang lain. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pimpin saya hari ini, saya akan menuju kepada saudara saya yang ada di tempat sana. Persiapkanlah hati saudara saya ini sebelum saya akan menanamkan firman. Saya percaya saudara, seandainya tahun ini 1 tahun yang akan datang, waktu saudara berdoa kepada Tuhan minta 1 jiwa saja, seandainya separuh saudara ini membawa jiwa, ini sudah bertambah berapa tahun ini? 3 tahun lagi gereja kita ini kalau seandainya kita memenangkan jiwa saudara, gereja ini harus dijebol lagi. Wes, saya rela tidak ada pastori, tidak apa-apa. Tak nurut dari Pak Tulus itu. Atau Pak Wangini, atau Pak Yono, atau Pak Mesri. Terus wong ijen wong turu orang duwe bojo ya ora apa-apa. Nek turu karo bojone isin umpamane turu ngadu berita nangone galar. Kalau saya kan sendiri tidak apa-apa. Nanti tidur di rumahnya Pak Slamet di itu terasnya itu kan ya bisa. Kan gitu saudara. Ngomong ijen ae lho. Ane kalau bojo ane yo isin mau tidur karo sing wedok. Gereja ini dijebol kabeh wis ora usah ada kamar-kamaran. Kalau gereja ini penuh sesak. Tapi saya percaya saudara-saudara di sini pasti akan berjuang. Pasti akan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab saudara. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tolong berikanlah kepada kami 1 jiwa yang menangkan hidup sebagai persembahan seperti ini, buah sulung yang dibawa ke rumah Tuhan, seperti orang Israel itu membawa padi-padi yang sudah dibedeng-bedeng sebagai persembahan buah sulung, panen 1 hektar wong gitu, terus membawa sak bedeng gede dibawa di hadapan imam besar dan didoakan di sini diterima. Ini persembahan yang dinamakan hari Pentakosta pada waktu itu. Jadi setiap hari Pentakosta
rumah Tuhan di Yerusalem penuh dengan jagung, penuh dengan padi, dengan apa itu gandum. Apa panenannya? Kalau di sini mungkin begini ya, umpamanya zamannya Alkitab, sing panen suket terus suket. Panen kundes kok kundes. Ini masih biasa saudara. Saya dulu tahun 70-an, saya sudah hampir saja ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Kolone Dali. Saudara mungkin ada pernah ke sana, saya belum. Tapi di Kolone Dali, saya punya teman di sana kewalahan menerima persembahan. Ayo coba bayangkan. Kalau di sini orang kewalahan, kalau di sana kewalahan menerima persembahan, saudara. Coba bayangkan orang sana itu kalau kambing pertama kali lahir nggak mau memakai di sini, harus dibawa ke gereja. Sapi yang pertama kali bawa ke gereja. Ini sudah terbiasa menanam apa saja, tidak apa-apa, tidak usah. Suara saya terdengar, mireng toh? Mireng. Urus ini. Tiang Sulawesi niku membiasakan hari raya ini. Betul persembahan pun. Namanya ulu hasil atau buah sulung. Pocok kula niku mun kewalahan. Saben minggu wonten tiyang ingkang korban babi, korban mendo. Ya bapak sandang kali kula. Nek nang nggonku kowe arep mangan daging babi saben dina enek. Babiku ora hitungan sebab saben minggu mesti enek wong sing mempersembahke babi. Lho bayangno. Ora lembu udah nang kono. Pulang-pulang itu lebih gini. Sayang istri saya enggak mau. Pak ora usah rono. Nang kono kowe padha karo kene. Masalahnya apa saudara pada orang di sana itu sampai sapinya itu banyak, gak ada yang membeli. Mata waktu itu terus sabnya nah dibeli sakarep sampai nanggon kuwi nyembelih sapi sakarepe. Karena tidak ada yang membeli. Kalau umpamanya ada yang membeli, Pak Waki ini mesti gelem niku. Ini. Tapi sayangnya tidak ada yang membeli. Ya jadi susah. Sopo sing arep nuku semene kae. Sehingga tanahnya yang berhektar-hektar itu ditanami kates. Kates-kates itu songgoi gitu. Yang sudah matang-matang dipakai pakan babi. Babinya liar gitu saja wis diculune wis apa nyembelih sakarepe. Itu nih saudara. Karena ada banyak persembahan. Ada wong kene pamane ngono wae minta dene. Ada sing mempersembahkan babi ini yo nek Natalan wis enak Natalan nyembelih babi. Undang tonggo-tonggo nek gereja wah wong ikang tonggo ibatan banget yo. Nganu Natal itu nyembelih babi. Dalam mungkin ada yang mempersembahkan beras. Rasanya hujan. Kami sudah ujar tadi. Saudara mamanya ujar Gusti, mboten berkah ono kula niki nggen kula niki nyambut damel mugi saged kasil. Kula mangke badhe ujar, badhe nyupani napa-napa.
Anak kafe kok dari sapi ya iki. Jadi suke. Sapi susunya pirang-pirang susu. Ini yang terjadi bagi orang Israel. Orang Israel itu masih sangat fanatik dengan ini. Itulah sebabnya kalau saudara membaca ini, mari kita baca lebih jelas. Ya. Saya sekarang membaca dari Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16. Nanti saudara membaca keseluruhan dari pasal itu membicarakan hal itu. Ya. Saudara, saya akan ajak membaca ayat 16 dari Ulangan pasal 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi itu Paskah, pada hari raya 7 minggu itu hari Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini kalau gawa-gawa kalau wali Gusti, ojo nganti tangani kosong. Ya, ini maksudnya ini. Jadi orang Israel itu betul-betul mengamalkan firman Allah ini menjadi datang dengan tangan yang penuh. Artinya penuh itu karena tadi panen gandum membawa gandum, yang punya pohon zaitun dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dapat kita. Kemudian ayat yang ke-10, kan saudara membaca ayat yang ke-10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perjanjian baru tadi sudah saya katakan, kita mempersembahkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Biasanya saya ingin hari raya Pentakosta ini betul-betul dikenal oleh warga jemaat di sini. Walaupun mungkin tidak hari Pentakosta, saudara membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, itu adalah hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi satu saat kelak kita akan datang kepada Tuhan. Kita sama-sama satu kali kelak kita akan menghadap Tuhan. Saudara kalau menghadap Tuhan, saudara jangan dengan tangan hampa. Kalau saudara besok sudah dipanggil Tuhan ke surga dengan tangan hampa, artinya saudara ini selama saudara menjadi anak Tuhan, saudara tidak pernah membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi saudara tahu, satu jiwa bertobat itu sebabnya di surga itu bersorak-sorai. Karena apa? Itu sangat berharga, saudara. Untuk jiwa-jiwa itu Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Harga yang paling mahal telah dibayar oleh Tuhan dengan dipaku di kayu salib, tersiksa di kayu salib itu. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus berjuang, kita harus berkorban agar jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dapat diselamatkan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dari kita.
Nah, rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbicara dengan berbagai bahasa. Tentunya bahasa dari orang-orang yang datang pada waktu itu dari berbagai tempat atau dari berbagai negara. Dan itulah saat berdirinya gereja Tuhan. Suatu yang luar biasa. Kalau Tuhan itu bekerja luar biasa. Rasul-rasul itu kalau umpamanya memberitakan Injil, bagaimana? Harus latihan atau mungkin les bahasa dulu. Coba bayangkan. Berbagai bahasa. Tetapi Tuhan pada waktu itu memberikan kepada rasul-rasul bahasa roh. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang tepat diberikan kepada setiap orang yang datang, baik dari Mesopotamia, dari Roma, dari seluruh Asia, dari Mesir, dari Ethiopia, dari Libya dan sebagainya. Itu bahasanya itu kan berbeda-beda. Tetapi Tuhan memberikan bahasa-bahasa itu di mulut para rasul sehingga setiap orang yang datang itu tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam acara ini. Luar biasa. Itu sebabnya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah, memiliki suatu keyakinan bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptiskan oleh Roh Kudus, tanda awal ialah berbicara dengan bahasa asing, bahasa yang kita tidak kenal. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, lidah saudara akan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengucapkan kata-kata yang saudara tidak tahu. Di tempat kami di Jawa Tengah, waktu ada gerakan rohani, Roh Kudus turun, orang sana yang bahasa Indonesia itu tidak tahu, ternyata berdoa pakai bahasa Indonesia. Luar biasa. Mereka ini bisa bahasa Indonesia, bisa menangkap, ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Cina. Luar biasa terjadi. Ini karena Roh Kudus. Saudara, kalau saat ini kita mengundang Roh Kudus di dalam hati kita, ya Tuhan penuhi kami, baptislah kami. Seperti Tuhan Yesus katakan, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi saudara, baptisan itu sebenarnya doakan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itu baptisan di mana kita diberi kuasa untuk bersaksi. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu dalam kehidupan orang Kristen. Karena dengan baptisan Roh Kudus ini, saudara bisa bersaksi dengan penuh kuasa. Apa sebabnya? Karena Roh Kudus yang berbicara kepada orang tersebut. Yang berbicara itu Roh Kudus, bukan kita ini. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Roh Kudus yang berbicara. Nah, kalau Roh Kudus yang berbicara,
manusia yang tidak kenal Tuhan akhirnya bertobat. Karena Roh Kudus memperbarui, menginsafkan akan dosa-dosa orang tersebut. Masalahnya, betapa pentingnya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita ini. Di samping itu Roh Kudus itu karena memang sudah dijanjikan. Saudara baca saja dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Saudara yang coba baca dari Yohanes pasal 14 ini nanti berulang-ulang di rumah. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Ini saudara renungkan. Ini kata Tuhan. Mulai ayat 15 saya rasa lebih baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang dimaksudkan itu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat ini diklaim oleh sebagian orang Muslim itu nubuat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi orang Muslim berpendapat bahwa nubuat ini menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Penolong yang lain di dalam bahasa Yunani-nya itu parakletos. Kemudian sudah kita orang Muslim perikletos. Perikletos itu yang terpuji artinya. Jadi ini dikira perikletos, bukan parakletos. Tetapi yang benar itu adalah parakletos, yang artinya penolong yang lain. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus bisa memberi pertanggungan jawab kepada siapapun yang menyelewengkan firman Allah. Saudara harus tahu bahwa ini bukan perikletos, tetapi parakletos, penolong yang lain. Di samping itu, kalau ini memang, ini saya menyampaikan di hadapan saudara kita sekalian orang Kristen, perlu saya sampaikan karena saudara perlu memberi jawaban kepada orang lain yang menyelewengkan ini. Kalau ini memang untuk Nabi Muhammad, tidak cocok. Apa sebabnya, saudara? Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong Yahweh, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kira-kira Nabi Muhammad menyertai atau tidak? Tidak. Penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi tidak benar kalau ini untuk Nabi Muhammad. Kemudian yaitu Roh kebenaran. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh ini akan menyertai kita, diam di dalam kita. Jadi Roh Suci menika mangke badhe
manggen ing manah kita lan badhe nunggil kalian kita. Mila mboten cocok menawi di tujuane menika nubuatan niku dhateng Nabi Muhammad mboten cocok. Kita mboten saged menawi. Jadi saudara sekalian, melalui firman Allah ini kita bisa memahami bahwa itu janji Tuhan. Apa sebabnya saudara sekalian? Tuhan menjanjikan ini karena Tuhan menyuruh kita untuk menjadi saksinya. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah, itu amanat. Nah, kalau Tuhan menyuruh, Tuhan memberi perlengkapan, yaitu Roh Kudus. Saudara, saya harap setiap hari saudara jangan lupa, ya Tuhan, Roh-Mu penuhkan di dalam hati kamu. Saudara, kalau saya bisa memilih, seandainya harus memilih salah satu, saya beri jabatan tinggi tapi tanpa Roh Kudus, atau saya beri Roh Kudus tapi kamu tidak punya jabatan belas, bagaimana? Saya pilih, saya lebih baik saya diberi Roh Kudus itu. Itulah sebabnya Daud di dalam Mazmur katakan, ya Tuhan, jangan membuang aku dan jangan Roh-Mu meninggalkan aku. Apa sebabnya? Tanpa Roh Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tapi orang Kristen yang disertai oleh Roh Kudus akan mampu menghadapi segala tantangan yang seberat apapun. Roh Kudus kalau ada di dalam kehidupan kita, Roh Tuhan itu akan membimbing kita di dalam jalan kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita hidup di dalam kuasa mengatasi segala tantangan, baik itu dari kuasa-kuasa roh jahat ataupun tantangan dunia ini. Sebab itu siang hari ini saudara sekalian, Tuhan berjanji, aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Ini janji Tuhan. Kalau janji, kita hanya tinggal menerima. Amin. Siang hari ini saudara bisa katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu. Ini saudara hanya bersyukur kepada Tuhan. Saudara hanya berterima kasih kepada Tuhan yang tiada terindah. Dan saudara, Roh Tuhan nanti akan hadir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Saudara akan menjadi manusia yang lain seperti yang dialami oleh Raja Saul. Siang hari ini kita akan mohon pertolongan Tuhan, mohon kehadiran Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Saudara, rindu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Amin. Mari kita berharaplah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Nyanyian itu saudara nyanyikan tidak hanya sekedar tetapi saudara nyanyi dengan hati penuh kerinduan. Roh Kudus kau hadir di sini. Saya minta bukan
Kau manis dulu, tetapi kau lembut. Kau manis gitu ya. Jadi kau lembut, kau manis, bukan kau manis, kau lembut tidak, tetapi kau lembut, kau manis. Kurang hati.
biarlah Roh-Mu akan tetap bekerja di dalam hati kami Tuhan. Hari-hari yang akan kami lewati, kami berkomitmen untuk mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mengisi tempat-tempat yang masih kosong ini Tuhan, sampai tempat-tempat ini terisi penuh. Karena Tuhan inginkan kerajaan surga penuh sesak dengan banyak jiwa yang dimenangkan. Sebab budi kami semua ini ya Tuhan, Kau pakai satu persatu untuk membawa jiwa-jiwa sebagai persembahan di hadapan hadirat. Kami tidak ingin satu saat kami kembali kepadamu ya Tuhan dengan tangan yang hampa. Tapi setelah kami mengakhiri hidup di dunia ini, malaikat-malaikatmu akan menjemput kami. Dan kami akan tetap bersukaria karena malaikat-malaikat bersorak-sorai. Ada seorang pahlawan yang membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan, kami ingin sekali satu saat surga bersorak-sorak melihat kehadiran kami sebagai pemenang-pemenang jiwa. Walaupun mungkin di tengah-tengah masyarakat kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami bukan orang yang memiliki jabatan. Kami bukan orang yang terkenal. Tetapi kami ingin di surga yang mulia. Kami betul-betul diperhitungkan karena kami telah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan jiwa-jiwa itulah yang telah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus sehingga rela mati di kayu salib. Berkati saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan, teruslah bekerja di dalam hati kami, penuhi kami masing-masing dengan Roh-Mu tiap waktu, setiap saat, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apabila saudara-saudara kami pergi menemui saudara-saudaranya, teman-temannya, sanak familinya, kenalan-kenalan dan siapapun yang mereka temui, Injil-Mu dapat diberitakan Tuhan. Dan saudara-saudara kami akan membawa jiwa-jiwa datang ke rumah-Mu ini. Dan betapa bahagianya kami semua karena jiwa-jiwa dapat dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami akan pulang dan melanjutkan kegiatan kami. Namun mari Tuhan Engkau pimpin kami, berkati kami sepanjang minggu ini. Limpailah keluarga-keluarga kami dengan berkat rezeki-Mu. Usaha kami Kau buat berhasil, sehingga besok minggu yang akan datang waktu kami kembali dengan penuh sukacita. Karena telah melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam keluarga kami. Kami pulang ke rumah kami masing-masing di dalam pimpinan-Mu saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dari rumah Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kiranya berkat nikmat Allah Bapa di surga, kasih serta kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam urapan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali.
Saudaraku yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Tuhan berkati. Pak Tulis akan